Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 971 billion dollar atau naik sekitar 0,78%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.339, Ethereum 1.372, BNB 296, XRP 0,49, Cardano 0,43, Solana 34, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,066 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Top performernya adalah XRP dengan kenaikan 4,58% ke 0,497 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, ini adalah berita melanjutkan yang sudah kita pernah bahas beberapa hari sebelumnya, guys. Kita juga ada tahu bahwa tanggal 5 Oktober kemarin, OPEC itu mengadakan meeting gitu ya, untuk memutuskan salah satu hal yang tentunya sangat krusial. Apakah mereka akan memutuskan untuk menurunkan jumlah produksi minyak atau tidak. Dan pada akhirnya keputusan mereka adalah mereka akan cut oil production atau memotong produksi minyak sampai 2 juta barrels per harinya. Sedangkan yang kita baca terakhir kali itu mereka cuma merencanakan 1 juta barrels. Tapi kenyataannya mereka malah memutuskan 2 juta barrels per hari yang akan di-cut produksinya. Otomatis ini akan membuat suplai minyak semakin langka lagi. Dan ketika minyak langka, harganya ya tentunya akan kembali naik. Dan ini tentunya tidak sejalan dengan kemauannya Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat terus memaksa gitu atau ngepres lah ya, defying US pressure. Amerika Serikat ngepres gitu ya ke negara-negara OPEC untuk bahkan menaikkan terus jumlah produksinya supaya apa? Harga minyak dunia itu bisa ditekan. Oke, ketika harga minyak bisa ditekan, otomatis negara-negara penghasil minyak, salah satunya Rusia gitu ya, cuannya akan semakin tipis. Sehingga mereka akan semakin kesulitan untuk membiayai perang mereka dengan Ukraina. Tapi itu tidak terjadi. Justru sebaliknya, mereka atau negara-negara OPEC justru ngekat gitu ya produksi minyak sampai 2 juta barrels per hari. Dan ini akan menyebabkan tentunya harga minyak akan kembali naik kemungkinan besar, guys. Dan ini jelas ya, tujuan mereka untuk menaikkan harga. Karena seperti yang kita ketahui juga, beberapa minggu belakangan, harga minyak itu cenderung terus menurun dari yang awalnya 120 dolar per barrels di awal bulan Juni kemarin, menjadi 80 dolar per barrel, sempat menyentuh ke 70-an. Sehingga negara-negara OPEC merasa perlu gitu ya untuk melakukan intervensi, ya dengan cara sekarang memotong produksinya. Tapi tentunya ini ada dampak negatifnya juga ya guys. Kita akan melihat harga minyak kembali naik, otomatis ini juga akan menciptakan semacam wave baru inflasi gitu guys. Oke, karena minyak itu adalah kebutuhan sehari-hari untuk kita. Jadi kalau misalnya harga minyak dunia itu terus-menerus naik, otomatis harga-harga barang yang berkaitan dengan adanya minyak juga gitu ya, seperti transportasi, tiket pesawat, dan lain sebagainya, itu cenderung juga pasti akan naik gitu kan. Nanti akan dampaknya berantai. Inflasi akan kembali terjadi, dan ini tentunya tidak kita harapkan ya kalau misalnya inflasi terus-menerus naik. Kita pengennya inflasi itu bisa tertekan, dan ekonomi kembali membaik, tapi so far kalau misalnya kita melihat keputusan yang dilakukan di sini, ini justru akan melakukan yang sebaliknya gitu ya, dimana kalau misalnya minyak kembali harganya meroket, otomatis inflasi akan kembali naik. Menurut kalian gimana guys? Nah, dari keputusan OPEC ini, apakah menurut kalian ada plus atau ada minusnya? Kalian lebih ke arah positif atau negatif? Dan kalian boleh kasih komentar kalian kira-kira apa dampaknya ke depan. Silakan kalian kasih komentar di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian yang kedua, selain tadi kita mengetahui bahwa kemungkinan harga minyak akan kembali naik, dan kali ini di 18 daerah di Amerika Serikat kembali memberikan stimulus, atau kalau di Indonesia mungkin sebutnya BLT gitu guys. Dan ini tentunya juga ya sedikit banyak kita bisa asumsikan adalah trik
dari para penguasa di Amerika Serikat gitu ya. Karena mereka sebentar lagi akan mengadakan midterm election atau semacam pemilu gitu ya di tanggal 8 November. Dan tentunya mereka pengen mendapatkan sebuah citra yang baik gitu dari masyarakatnya ya, dengan salah satunya mungkin kasih lagi bantuan-bantuan gitu, BLT. Dan ini dilakukan di 18 daerah guys. Ada di Alaska, California. Bahkan ini stimulusnya lumayan guys, sampai $3.000. Ada yang $1.000, 750, 300 dan seterusnya. Ini sebenarnya agak aneh juga ya guys, karena gini, kita sedang melihat Amerika sedang berperang dengan yang namanya inflasi gitu kan. Inflasi lagi tinggi-tinggi banget, tapi justru mereka sekarang kembali melakukan pembagian stimulus. Otomatis orang-orang yang kemarin sudah merasa, oke, saya harus sekarang cari kerja nih, saya harus menghasilkan uang nih, gimana caranya, kembali males lagi gitu. Kenapa? Karena sekarang udah dikasih bantuan lagi, ada BLT lagi. Nah, ketika BLT-nya kembali masuk ke dompet, otomatis mereka akan lakukan lagi spending. Spending-nya kembali tinggi. Oke, spending-nya kembali tinggi, otomatis inflasi akan kembali sulit untuk ditekan. Gitu kan. Jadi, tentunya ada plus minusnya gitu ya. Plusnya ya tentunya mereka-mereka yang kurang mampu itu akan terbantu. Tapi minusnya adalah tentunya inflasi akan kembali sulit untuk ditekan. Jadi, dua berita yang kita bahas hari ini kemungkinan besar akan berdampak kepada data inflasi yang dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan akan kembali sulit untuk menurun guys. Ya, mungkin kita bisa melihat stagnansi, tapi mungkin kalau untuk menurun lagi itu agak sulit sepertinya kalau misalnya hal-hal seperti ini terus berlanjut. Gitu ya. Jadi, ya itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, mungkin Bybit bisa menjadi salah satu yang kalian consider. Sekali lagi, jangan sampai kalian all in ke dalam sebuah exchange, guys. Oke, mereka yang memutuskan, oke, apa yang terjadi ke akun kalian. Kalau misalnya amit-amit gitu ya, akun kalian ke-hack atau di-lock secara satu pihak oleh exchange, ya kalian cuma bisa bengong doang gitu kan. Jadi, pastikan diversifikasi ke beberapa exchange sekaligus supaya kalian mencegah resiko-resiko seperti itu terjadi. Dan kebetulan Bybit juga lagi ngadakan event di mana kalian bisa trading tanpa ada fee di spot. Dan juga kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, maka kalian berkesempatan menangkan reward hingga 60-an juta rupiah. Jadi pastikan langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan ya, saya pengen mulai mungkin dari daily chart terlebih dahulu. Ada berita baik dan ada berita buruk hari ini guys. Tentunya berita baiknya di daily chart, sebenarnya kalau kita melihat bahwa Bitcoin itu sebenarnya udah mampu untuk break dari major trend line di sini yang sudah menahan Bitcoin dari November 2021 kemarin. Kita constantly berada dalam keadaan bearish trend, oke? Kita terus membentuk lower low, lower low, lower low, dan disertai juga ada trend line di sini yang sudah di respect beberapa kali sebelumnya. Dan pada akhirnya kita mampu break dari area trend tersebut. Jadi ini adalah sebuah indikasi positif tentunya gitu ya. Selama kita mampu maintain di atas area trendline di sini, maka tentunya probability atau chance-nya lebih tinggi adalah bahwa kita bisa meneruskan kenaikan ke atas, mungkin minimal menuju ke sekitaran area 21.900-an kurang lebih di sini, atau bahkan kita bisa membentuk wave kedua dari ini guys. Oke. Walaupun tentunya breakout yang terjadi di sini itu masih belum terlalu signifikan gitu ya, tapi at least kalau kita perhatikan sekarang sudah breakout. Berita baiknya adalah itu. Nah, berita negatifnya juga ada guys, oke? Negatifnya apa? Kalau misalnya kita lihat di 1 hour chart, so far yang terjadi di Bitcoin adalah kita masih gitu ya, walaupun kita mendapatkan ada rally ke sekitaran 20 ribuan, tapi kita cenderung belum break dari area range yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa bulan terakhir, di mana kita memang ranging antara 20.500-an sampai 18.500. Oke, dan sampai hari ini pun kita belum mampu untuk breakout dari area tersebut. Nah, kalau dari segi short term-nya sendiri, tentunya hadangan berikutnya kalau misalnya kita mampu break dari area range di sini, 20.500-an, kita akan menuju ke area 20.900 sampai 21.000, ini akan menjadi area major resistance juga. Nah, kalau misalnya kita mau melihat ada pergerakan yang sustain ke atas oleh Bitcoin, menurut saya, kita wajib melakukan break dari area di sini, karena kalau misalnya kita break dari area di sini berarti dua hal yang terjadi. Pertama, kita breakout dari trend line di sini, oke, sekaligus kita juga break dari salah satu area major resistance, dan ini menurut saya adalah
pertanda yang cukup baik bahwa kemungkinan besar Bitcoin bisa melanjutkan kenaikan ke atas, mungkin menuju ke minimal area high di sini atau bahkan bisa menembus lagi ke atas. Nah, kalau misalnya kalian ada nonton video saya semalam, harusnya sedikit banyak kalian tahu outlook saya di video kemarin ya, di mana saya sampaikan, guys, saya expect bahwa Bitcoin kemungkinan akan mendapatkan koreksi terlebih dahulu ketika kita berada di sekitaran area di sini. Alasannya simple banget. Pertama, kita mendapatkan adanya indikasi regular bearish divergence tercipta di sini, di mana untuk price action ya kita membentuk higher high, tapi di indikatornya kita cenderung membentuk lower high. Itu adalah bearish divergence. Diikuti juga kita membuat potensial double top di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan juga video kemarin, saya sampaikan kemungkinan kita akan kembali ngeretest ke area trendline di sini. Oke, yang wajib untuk dipertahankan oleh Bitcoin, karena kalau tidak, kemungkinan kita bisa aja kembali nge-retest ke area support di sini. Dan pada akhirnya kenyataannya kita melihat Bitcoin mampu maintain ya guys di atas area trendline di sini, dan kita kembali bounce dari sana. Jadi kalau misalnya kalian ada kemarin sempat scalping, harusnya ada dua setup yang bisa kalian dapatkan. Pertama, kalian ada dapat setup short di sini, double top. Kalian bisa short di sini, oke, atau bahkan di sini. Ini akan menghasilkan kalian cuan yang lumayan harusnya. Sekiranya 2,5%, kalau kalian pakai leverage tentunya itu bisa lebih gitu ya. Dan kedua, kalau misalnya kalian pengennya buy, tentunya ini juga bisa menjadi salah satu setup gitu ya. Ketika kita break dari trend line dan kemudian kalian kembali masuk, ini mungkin juga bisa menghasilkan kalian cuan. Jadi selamat gitu ya kalau misalnya kalian kemarin ada sempat short di sini. Jadi udah sesuai dengan skenario yang kemarin kita pengen, yaitu adalah memang kita terkoreksi dulu karena adanya beberapa hal yang tadi kita sebutkan. Cuma sekali lagi guys, untuk sementara tentunya kalau misalnya kalian belum sempat masuk ke market gitu ya, baik belum beli dari sini atau dari sini, ya sudah. Kalian jangan sampai FOMO ketika kita sedang berada di area resistance. Kita sekarang masih berada di area resistance 20.500 sampai 21.000. Ini adalah area krusialnya guys. Oke, jadi saran saya kalau mau buy, ya jangan di sekitaran area di sini gitu ya. At least kalian nunggu dia kembali ke area support, alias kita tidak mampu breakout dari range di sini dan kemudian kembali ke area support. Ini mungkin bisa jadi setup untuk long lagi. Atau kalian menunggu dia break dari area di sini, oke, kemudian baru consolidate di atas area resistance sekaligus trendline di sini. Nah, ini baru lebih make sense gitu guys. Karena kalau misalnya kalian buy di sini, maka secara risk and reward kalian kemungkinan tidak akan terlalu memadai. Jadi untuk sementara tentunya kita harus ngelihat lagi market habis ini pengennya ke arah mana. So far kita melihat Bitcoin lagi mencoba gitu ya untuk kembali break dari range di sini. Sudah beberapa kali kita mencoba tapi kemudian gagal. Apakah kali ini kita akan berhasil dan kemudian breakout ke arah atas? Kalau misalnya iya dan kita break dari area di sini, saya rasa kita akan kemungkinan besar mendapatkan Bitcoin untuk dapat melanjutkan kembali kenaikan ke atas. Tapi kalau misalnya ternyata kita hanya mampu nyampainya ke sini guys, dan kemudian kita mendapatkan rejection besar dari sana, tentunya kita bisa aja udah menyelesaikan koreksi di sini, karena ini bisa jadi hanya koreksi dari impulsive move di sini ya guys. Bisa aja ini hanya koreksi dua wave dari sini. Dan kemudian kita membuat lagi lower low baru. Jadi dari sana kita mungkin baru akan tahu lagi kira-kira clue-nya seperti apa ke depannya dalam 1-2 hari ke depan. Jadi untuk sementara saya rasa yang kalian yang belum sempat masuk ya sudah ditunggu dulu, sabarin lagi. Kalau kalian sudah dapat cuan kemarin ya sudah nggak usah greedy dulu, tunggu lagi setup berikutnya muncul. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.